Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah penelitian pengembangan. Kali ini model pengembangan yang akan kita bahas adalah model pengembangan model ADI. Model ADI ini sesuai dengan namanya merupakan model yang melibatkan tahap-tahap pengembangan model dengan 5 langkah atau fase pengembangan meliputi analisis, design, development or production, implementation or delivery, dan evaluation. Model ADI ini dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Nah, ada dalam langkah-langkah pengembangan produk atau model penelitian pengembangan, ADI ini dinilai lebih rasional dan lebih lengkap untuk dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk pengembangan produk ya, dalam kegiatan pembelajaran seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar atau modul. Yuk kita lihat di sini bagian dari ADI ini mulai dari analisis, kemudian dilanjutkan oleh design, development, kemudian implementation, kemudian terakhir adalah evaluation. Kita lihat apa 5 langkah dari model ADI tersebut. Di sini analisis, need analisis, apa saja yang dibutuhkan pada saat analisis ya. Di sini dalam model penelitian pengembangan ADI, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk atau model atau metode, media, bahan ajar, modul yang baru dan menggunakan kelayakan ya yang baru, pengembangan produk. Pengembangan suatu produk bisa diawali oleh adanya masalah produk ya yang sudah ada atau diterapkan. Masalah produk ini di sini dapat muncul dan terjadi karena produk yang ada sekarang itu atau tersedia sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran atau lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik dan sebagainya. Di sini need ya, need, requirement, ketersediaan, tugasnya, kapabilitas partisipasi ya, partisipan yang sedang berlangsung di sini. Kemudian lanjut ke mengenai desain. Di desain ini yang dibahas di sini adalah learning objective, tujuan pembelajaran. Kemudian formatnya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, latihannya bagaimana. Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Kemudian development, kreatif atau kreatif prototype ya, langkah-langkahnya pengembangan materi pembelajaran, kemudian direview, pilot session ya, kita coba. Kemudian pada saat implementation ini percobaan ya, mencobakan model atau produk kita, kemudian bagaimana alat-alat di lapangan dan observasi apa yang akan kita lakukan. Lalu dievaluasi kita bagaimana ya kenyamanan, pengetahuan, sikap dan hasilnya akan kita lihat nanti. Untuk selanjutnya kita lihat nih tahap-tahap pengembangan nih, mulai dari analisis, design, development, implementation, evaluation. Apa saja kegiatan kita nih dalam penelitian pengembangan ADI? Tahap pertama adalah analisis di sini. Syarat-syaratnya kita juga harus tahu gitu. Selesai menganalisis kita tahu ya,
menganalisis perlunya pengembangan produk, lalu menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Pengembangan suatu produk diawali dengan munculnya suatu problem dalam produk yang sudah digunakan, ya. Lalu dengan hal-hal yang baru muncullah ide untuk membuat produk yang terbaru, ya. Kemudian pada saat desain, di desain itu kegiatannya adalah merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Lalu rancangan ini ditulis untuk masing-masing konten produk, ya. Kemudian petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya. Ya, untuk selanjutnya kita lihat development dan implementasi. Pada saat development ini berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat, ya. Sebelumnya telah kita buat, kemudian disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan, ya. Selanjutnya perlu dibuatkan instrumen untuk mengukur kinerja produk tersebut yang diterapkan, ya. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen, ya. Lalu pada saat implementation ini penerapan produk dalam model penelitian pengembangan EDI ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dikembangkan, ya. Lalu umpan balik awal pada saat awal evaluasi dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang telah dibuat, ya. Nah, yang terakhir nih, evaluasi. Evaluasi ini, tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model EDI dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Ya, tujuan akhirnya dari evaluasi ini yakni mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.